Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Hari ini kita akan menyelami kisah hidup salah satu tokoh paling agung dalam sejarah Islam, seorang pahlawan yang keberaniannya melegenda, seorang ulama yang ilmunya seluas samudera, dan seorang pemimpin yang keadilannya menjadi dambaan. Dialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu sekaligus menantu kesayangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah hidupnya penuh dengan teladan yang bisa kita petik hikmahnya hingga hari ini. Yuk, kita mulai perjalanan inspiratif ini bersama-sama. Kita mulai dari masa kecilnya. Ali adalah salah satu orang yang paling beruntung karena ia tumbuh dan diasuh langsung di bawah naungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedekatan ini membentuk karakternya sejak dini. Saat dakwah Islam dimulai, Ali bin Abi Thalib menjadi orang pertama dari kalangan anak-anak yang menyatakan keimanannya. Bayangkan, di usia yang masih sangat belia, saat banyak orang dewasa menentang dan meragukan, Ali dengan hati yang bersih dan tulus langsung menerima kebenaran. Ia tidak gentar sedikit pun terhadap ancaman dan tekanan dari kaum Quraisy yang saat itu sangat kuat. Ini adalah bukti nyata betapa kuat imannya dan betapa murni hatinya dalam menerima cahaya Islam. Keberanian Ali tidak hanya berhenti di situ. Kita semua pasti tahu peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Sebuah momen yang sangat menegangkan. Saat kaum Quraisy bersekongkol untuk membunuh Rasulullah, Ali menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia dengan sukarela menawarkan dirinya untuk tidur di ranjang Nabi, menyamar sebagai beliau untuk mengelabui para pembunuh yang sudah mengepung rumah. Tindakan ini bukan main-main. Ali mempertaruhkan nyawanya sendiri demi keselamatan dakwah dan keselamatan orang yang paling ia cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat pengorbanannya, Nabi berhasil keluar rumah dengan aman. Ini adalah bukti cinta dan kesetiaan yang tak terhingga. Berbicara tentang keberanian, julukan Singa Allah atau Asadullah sangat melekat pada diri Ali. Di setiap medan perang, ia selalu berada di garda terdepan. Dalam perang Badar, Uhud dan Khandak, kontribusinya sangat besar dalam membawa kemenangan bagi kaum muslimin. Salah satu momen paling ikonik adalah saat Perang Khaybar. Ketika benteng Kabar yang kokoh sulit ditaklukkan, Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat, "Sungguh, besok aku akan memberikan panji perang ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah serta Rasul-Nya pun mencintainya." Keesokan harinya, semua sahabat berharap menjadi orang yang dimaksud. Ternyata, Rasulullah memanggil Ali dan menyerahkan panji itu kepadanya. Dengan izin Allah, Ali berhasil menaklukkan benteng Kabar. Ini menunjukkan kedudukan Ali yang sangat istimewa di sisi Allah dan Rasul-Nya. Namun, kehebatan Ali tidak hanya terletak pada kekuatan fisiknya. Ia juga dikenal sebagai lautan ilmu dan hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya." Meskipun status hadis ini diperdebatkan oleh para ulama, namun secara makna, para ulama sepakat bahwa Ali adalah salah satu sahabat yang paling berilmu. Banyak sekali persoalan rumit yang berhasil ia selesaikan dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Para sahabat lain, bahkan para khalifah, sebelum beliau seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman, sering meminta nasihat dan pendapatnya. Ilmu Ali yang mendalam menjadi rujukan bagi umat Islam, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Sekarang, mari kita lihat sisi kepemimpinannya saat menjadi khalifah keempat. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, Ali diangkat menjadi pemimpin umat Islam. Apa yang ia tunjukkan? Kesederhanaan yang luar biasa. Meskipun menjadi orang nomor satu, gaya hidupnya tidak berubah. Ia tetap memakai pakaian yang sederhana dan makan makanan yang biasa. Sama seperti rakyat jelata. Rumahnya pun tidak megah. Baginya, jabatan adalah amanah, bukan sarana untuk bermewah-mewahan. Kesederhanaan ini menjadi tamparan keras bagi para pemimpin yang lupa diri dan hanyut dalam kekuasaan. Selain sederhana, keadilannya sebagai pemimpin juga patut diacungi jempol. Ali tidak pernah memandang bulu dalam menegakkan hukum. Suatu ketika, baju perangnya hilang, dan ia menemukannya dipakai oleh seorang Yahudi. Ali tidak serta-merta mengambilnya kembali. Ia membawa kasus ini ke pengadilan yang dipimpin oleh Hakim Syuraih, hakim yang ia angkat sendiri. Di pengadilan, hakim meminta Ali untuk mendatangkan saksi
bahwa baju perang itu miliknya. Ali tidak bisa mendatangkan saksi yang memenuhi syarat. Akhirnya, hakim memutuskan bahwa baju perang itu milik orang Yahudi tersebut. Ali sebagai khalifah menerima keputusan itu dengan lapang dada. Melihat keadilan yang luar biasa ini, orang Yahudi itu justru takjub dan akhirnya mengaku bahwa baju perang itu memang milik Ali dan ia pun masuk Islam. Subhanallah, keadilan yang ditegakkan dengan tulus mampu membuka hati seseorang untuk menerima hidayah. Kisah lain yang menunjukkan akhlak mulianya adalah sifat pemaafnya. Selama masa kekhalifahannya, banyak sekali fitnah dan pemberontakan yang terjadi. Banyak orang yang menentang dan bahkan memeranginya. Namun, Ali selalu berusaha mencari jalan damai dan persatuan. Ia tidak menyimpan dendam kepada lawan-lawan politiknya. Bahkan setelah memenangkan sebuah pertempuran, ia melarang pasukannya untuk merampas harta atau menyakiti wanita dan anak-anak dari pihak lawan. Baginya, persatuan umat Islam adalah hal yang paling utama. Ia sering memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya, menunjukkan kelapangan hati seorang pemimpin sejati. Dari kisah hidup Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran berharga. Pertama, keberanian untuk membela kebenaran, bahkan jika harus mengorbankan nyawa. Kedua, pentingnya menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Ketiga, keadilan yang harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, jabatan, atau bahkan agama seseorang. Keempat, kesetiaan yang total kepada pemimpin yang benar dan kepada prinsip-prinsip Islam. Kelima, kerendahan hati dan kesederhanaan, meskipun kita memiliki kedudukan yang tinggi. Dan yang terakhir, sifat pemaaf, dan selalu mengutamakan persatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Semoga kita semua bisa meneladani akhlak mulia dari sang pintu kota ilmu, Ali bin Abi Thalib. Semoga kisahnya bisa menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berani dalam kebenaran, lebih adil dalam bersikap, dan lebih rendah hati dalam menjalani hidup. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.